Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tidak akan berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana kelakuannya para kafir-kafir nih, khususnya Rudianes dan juga anak kata atau anak Batak itu ya. Saya jujur saja, saya sebagai orang Batak juga malu mempunyai pariban seperti ini. Jadi aduh, gimana ya? Kalau menurut saya orang-orang Kristen nih, ya, ketika dia berkata-kata, ya, antara mulut dengan pantat itu sama dekat, sehingga apa yang disampaikannya itu hanya kotoran, ya, hanya kotoran, menantang debat tapi tidak berilmu. Ya, ketika disodorkan ayat-ayat, mereka hanya beresegesis, yang dimana esegesis itu hanya mengarang cerita, tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya sendiri. Jikalau Yesus itu menjadi Tuhan oleh karena tidak berayah, tidak beribu, maka Adam lebih berhak untuk menjadi Tuhan oleh karena Adam sendiri tidak berayah dan tidak beribu. Nah, lain halnya jikalau Yesus itu tidak berayah, tapi dia adalah seorang anak yang dimana anak itu mempunyai seorang ibu, yakni Maria, ya. Jadi itulah kekristenan, ya. Dia untuk kitabnya sendiri mereka buta, tapi untuk membuat narasi-narasi dusta, ya, membuat narasi-narasi bohong, itulah kepandaian mereka dan itulah ahli dalam bidangnya, itulah orang-orang Kristen. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Identitas. Ya udah, kapan kita debat? Udah nggak apa-apa. Kapan kita debat? Kapan? Lo enggak, identitas kamu siapa? Saya ini lagi ngomong sama siapa? Ya udah, kita tunjukkan identitas. Kapan kita debat? Iya, siapa nama kamu? Lo kok ketawa? Ditanyain baik-baik. Saya nggak ngajak berantem lo, bro. Saya cuma nanya nama kamu tinggal di mana? Loh, untuk apa kau tahu alamatku? Kau mau jadi teroris? Lo kok jadi teroris? Siapa untuk jadi teroris? Kau tanya alamatku? Contoh begini ya, contoh begini. Gini, kalian kan sering tuh bernarasi mengatain orang Yahudi KW, ngatain apa? Tapi gini loh. Gua ini udah tahu konten kamu ini arahnya kemana, saya udah tahu gitu. Sebelum nanti jangan ketawa lah. Saya nanya serius gitu. Kenapa takut? Bukan apa yang ku takuti, justru ketika kau masih menganut Yahudi. Kalau kamu nggak takut, ya tunjukin aja identitas kamu. Untuk apa identitas? Loh, kau mau jadi teroris? Kita berdebat YouTube aja. Loh, nggak bisa dong, harus ada identitas. Kalau kau mau mengetes aku secara laki-laki, contohnya kan, aku nggak bisa berantem. Tetapi kalau di ring UFC, kukuliti kau. Kalau di ring UFC secara olahraga, olahraga ya. Identitas mau mana? Identitas kamu mana? Ini udah saya ituin loh. Kau ngumpulin donasi untuk apa? Coba kita lalu kau ngumpulin donasi untuk apa? Ya kamu nanti tahu kan di status komunitas saya kan, kau sudah baca itu. Kau cek aja status komunitas saya. Makanya hati-hati kamu ya. Saya ingetin kamu loh. Polisi nanti paling. Loh, enggak lah. Siapa yang ditangkap duluan? Kamu apa saya? Ya, hati-hati. Kamu saya sorot loh. Ingat kamu. Kalau emangnya aku takut, aku hanya menasihati kamu aja. Jangan kau kalau kamu nggak takut, tunjukin aja identitas. Simple. Untuk apa identitas kuku tunjukkan sama kau? Emangnya kau siapa? Kita buktikan di pengadilan. Memangnya kau itu dari apa? Dari catatan sipil. Aku harus tunjukkan identitasku sama kau. Rakyat, ya saya di rakyat. Saya kan agamanya Islam. Apa hakmu meminta identitasku? Apa hakmu meminta identitasku? Loh, kamu berbicara tentang Islam kok? Apa? Aku tidak ada bicara tentang Islam. Enggak ada. Oke ya, kamu bilang udah nggak ada ya. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Tunggu aja. Oke, terima kasih ya. Tunggu aja tanggal mainnya kamu. Nggak usah ngancam-ngancam lah, biasa aja. Nggak usah ngancam-ngancam, biasa aja.
lain juga maunya membahas Kristen. Kita debat aja lah kita. Debat secara akademis, debat di YouTube, argumen dibalas dengan argumen, data dibalas dengan data. Kayak gitu, nggak usah kalau mengancam-ngancam kayak gitu lah. Identitas. Nggak takut aku mati memberitakan Injil lah. Nggak takut. Nggak takut aku mati memberitakan Injil. Keselamatan yang kuberitakan, aku tidak membahas agamamu. Di dalam Alkitabku dikatakan, dalam Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu diracun. Aku berbicara agama Kristen saja. Nabi palsu itu diracun. Yeremia 23 ayat 15. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Aku nggak berbicara agamamu, nggak untuk apa? Uji secara materi ucapan. Terus apa rupanya ucapannya MKC? Ayatnya ada ditunjukkannya. Ucapannya Yawaloni, ada nggak ayatnya mengatakan apa katanya, kitab suci bebal, kitab suci hantu, kan ada dibilangnya dulu kan? Ada nggak ayatnya di Bible yang mengatakan itu kitab suci hantu? Nggak perlu. Untuk apa kalian kumpul-kumpul dana donasi? Aduh, pejuang pula kalian bilang, kalau kau pejuang Islam berangkatlah ke Palestina, bantu mereka di sana, nggak usah banyak cakap. Nah, nggak nampak kan? Ini kan tertutup. Papa ambil begini, nah, biar nampak. Tak nampak juga. Geser sini dikit. Nah, kan ini. Baru nampak. Ceng. Ini kan. Mantap kan? Mau nyanyi kok nak? Enggak. Kenapa? Itulah anak gue kawan-kawan. Jadi tidak usah kalian susah-susah. Lapor itu gratis kawan. Tidak usah pala ngumpul-ngumpul dana. Kalau kalian sudah mengarang mengumpul dana, niatan kalian sudah tidak baik. Ya. Kenapa saya katakan tidak baik? Orang melapor itu tidak butuh biaya. Berarti kalian mau bukan melapor sambil demo mungkin. Sambil demo, sambil buat huru hara, bayar nasi bungkus. Kasih nasi bungkus mungkin gunanya biaya itu. Apa begitu ya kawan-kawan? Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, kawan-kawan, mumpung ini mereka sudah mengancam-ngancam semua debater Kristen, satu permintaan saya sama orang Kristen, kami ini di lini depan prajurit Kristus. Di dunia nyata oke, ada para pendeta dan sebagainya macamnya. Di dunia maya, para pendeta itu jadi artis, tidak mau dia seperti membentengi iman. Mana mau si kursi emas itu membahas hujatan orang, syubhat orang kepada Kristen. Tidak suka dia kawan. Bagus dia bicara Brigadir J, dapat perpuluhan banyak, dapat uang. Kan begitu. Jadi kawan-kawan, mulailah kalian berpikir dari sekarang. Pekerjaan kami ini enggak sederhana. Banyak orang Kristen menganggap pekerjaan kami sederhana. Cuap begini, enggak kawan. Setiap detik, setiap menit, ancaman itu silih berganti. Bukan hanya si anak Batak diancam, siapapun yang baru muncul dan dia agak garang pasti diancam. Siapapun yang muncul dan dia agak garang pasti diancam. Tujuannya agar mentalnya jatuh dan dia hilang dari peredaran, maka sudah hilang musuh mereka satu. Ketawa mereka. Tapi sorry aja, maaf saja. Anak Batak itu sudah disuntik doktrin dari sang debater. Kalau kau takut anak Batak, tidak usah kau jadi pendebat, tutup channel kau bilang, tidur kau duduk manis di rumah. Selesai itu bilang, biasa. Tetapi hati-hati, jangan kau fanatik terhadap ajaran doktrin gerejamu, karena itu ajaran agama. Ajaran agama sudah kujelaskan berkali-kali, dasarnya adalah kebencian. Lo kok bisa begitu sang debater? Kau suruh duduk pendeta karismatik dengan pendeta AKBP, pasti dia akan mengatakan baptis kalian sesat. Dia bilang karismatik kepada AKBP. Kan kebencian itu kawan. Kenapa? Itulah doktrin, itulah ajaran agama.
Tapi kalau ajaran Yesus apa? Kasih itu lemah lembut serta sederhana. Kasih itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Kasih kawan. Kalau kau punya kasih, tidak kau bilang saudaramu sesat, tidak akan kau bilang baptis saudaramu sesat. Tapi kena ajaran agama, sorry saja. Kau sesat-sesatkan orang, kau salah-salahkan orang. Gak percaya kalian tanyalah. Itu didoktrinasi sama anak-anak. Oh, ketika mereka di tempat minoritas, ya kita saudara, ya kita sama-sama Kristen. Tapi begitu dia lingkungan sesama Kristennya itu, wah, HKBP nggak dibaptis, ya, nggak diselam, dibaptisnya hanya di rambut, sehingga mulutnya nggak dibaptis katanya. Ada di telepon Pak Bom. Itu wanita itu siapa? Bashir itu. Dia berkhotbah begitulah ya. Tahun berapa? Udah lama videonya dikasih Pak Bom sama kan. Gak enak aku mengomentari khotbah wanita, aku bilang lah. Jadi karena dia dibaptis percik di atas, ditiris, gak apa itu katanya, bibirnya gak dibaptis. Jadi dia suka bicara kotor, suka bicara, kan goblok kawan. Kalau benar yang dibilang si Bom, manusia paling goblok ya itu yang mengatakan seperti itulah kawannya. Jadi kawan-kawan, aduh, miris juga kita sesama Kristen ini kawan. Sudahlah. Harapanku ke depan bahwa kita ini bisa menjadi harapannya garam dan terang dunia kawan. Tetapi sekarang kita harus digarami dengan api kawan. Tidak main-main lagi. Tidak mempan lagi loh garam dan terang dunia, tidak mempan. Tidak mempan. Terang itu kan tidak harus api. Cahaya senter itu juga terang. Terang itu tidak harus panas. Tapi kali ini harus dengan panas kau diteranginya. Paham ya? Ngeri kawan. Api itu panas. Ya itulah yang mau saya mimpikan dan semoga bisa terlaksana ya kawan-kawan ya. Karena saya pun mau melaksanakan usaha A, B, C, D, G. Saya harus gaji karyawan. Kalau untuk beli alatnya sudah dikasih, ada dananya ya kawan-kawan ya. Itu akan segera saya eksekusi. Cuma nanti bagaimana membayari orang yang mau bekerja ini jadi banyak pikirannya kawannya. Tapi kalau saya ber-YouTube ini berapa sih penghasilannya kan gitu ya. Ya itulah yang harus saya sikapi ya. Apa ini dibilang si Don. Joseph Paul Zhang gagal melawan Eropa yang tidak fanatik beragama. Apa ini? Joseph Paul Zhang gagal melawan Eropa yang tidak fanatik beragama dan bertuhan. Ingin memasukkan paham ini di Islam Indonesia tapi gagal total karena tim HMC dan kawan-kawan. Mana ada gagal Paul Zhang? Kalau Paul Zhang itu gagal, tidak mungkin kalian mencak-mencak. Kalian akan slow. Apa sih definisi kegagalan sama kalian? Kalian kira Paul Zhang itu mau mengapakan Indonesia ini? Enggak kawan. Dia berhasil. Dia hanya membuat kalian marah, stres, membatin tanpa bisa melawan dia. Mau melawan dia kalian nggak bisa, mau nangkap dia nggak bisa. Kan berhasil dia kawan. Nangis Bombay kalian sampai guling-guling, sampai tiap hari kalian berdoa, nggak ketangkap dia. Bahkan kalian bilang, wah sudah diburu DPO, red notice sudah diterbitkan, ini segala macam mantu belau. Dia selo-selo saja. Karena dia bukan seperti yang judi itu kan dikejarkan dapat. Paul Zhang kenapa? Penistaan agama. Mana mau Belanda mengurusi penistaan agama? Nggak seperti Indonesia. Paul Zhang berhasil membuat emosi kalian memuncak. Sehingga kalian kelihatan menjadi orang paling tolol. Punya Tuhan tapi Tuhan tidak mampu, tak punya kuasa.
Kalau memang Tuhan kalian punya kuasa, tangkap si Paulus. Kok lebih berkuasa? Aku lihat Muri Wali yang mata lu. Muri Wali nggak perlu banyak cerita. Berangkat dia ketemu Paulus. Cuman Muri Wali mungkin kalian akan katakan, wah si Muri Wali ini kurang cinta NKRI-nya. Paling itu. Kalau mau harusnya Muri Wali tangkap dong. Bawa ke Indonesia. Berak diongkos geng, kata Muri Wali kawan. Berak diongkos. Per kilonya 1 juta. Kan tentu dia dipaketkan, dibawa ke Indonesia. Per kilonya 1 juta geng katanya. Berat diongkos. Kan jadi bodoh kalian dibuatnya kan. Berhasil Paulus. Berdoa kalian siang dan malam kepada Tuhan yang kalian bilang Bapak yang punya langit dan bumi. Diejeknya, yang punya langit apa Tuhanmu? Menangkap aku aja nggak berhasil. Justru Muri Wali nggak perlu doa-doa kepada Tuhan kalian. Dia berangkat ke sana langsung berjabat tangan. Kelawak kawan. Jadi apa yang mau kalian banggakan lagi? Wah si HMC berhasil membunuh. Si HMC itu goblok, nggak tahu mana berani si HMC mengujak Paulus yang sekarang. Lihatlah. Bukan tidak dibilang ya selamat Stephen masuk surga bertemu 72 bidadari, bukan tidak diejeknya, bukan tidak dibilangnya. Malah si anak Batak yang diserang si HMC karena menurut si HMC anak Batak ini lemah, tidak punya kuasa, tidak punya uang, tidak punya saudara, tidak punya teman. Tapi lupa dia si anak Batak punya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan sesungguhnya Tuhan, Tuhan yang maha hidup. Kan begitu kawan. Aduh, kalau Keleda ini nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Wah, Paul Zong gagal kan? Berhasil dia. Paul Zong berhasil membuktikan kalian punya Tuhan, Tuhan tak bisa apa-apa. Itu aja lah. Aku bilang sama kalian. Paul Zong berhasil membuktikan kalian mengaku punya Tuhan, mengaku dia punya pemilik alam semesta membolak-balikkan hati. Tapi Paul Zong membuktikan berhasil Tuhan kalian tidak lebih dari seonggok benda mati yang nggak bisa apa-apa. Lawanlah itu. Kalau memang Tuhan kalian ada. Wah, orang Kristen kalau gitu begitu juga. Oh Tuhan kami terbukti. Tunggu sebentar lagi, ku doakan lagi dia. Si Zuma, si AMC, semua itu. Nggak perlu ku lapor polisi, lapor ke Tuhan saja. Itulah bukti Tuhan kami ada. Kan begitu kawan. Aduh, kalian harus paham ya kawan-kawan. Sekarang aku salin link balik yang dimana Rudi Hanes dan juga anak Batak ini ya mencoba untuk berkolaborasi ya. Tapi sayangnya mereka itu dalam perihal masalah berdebat mereka semua ngarang, tapi mereka merasa senior, mereka merasa pintar menantang-nantang debat. Tapi dikala diajak berdebat pun mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada ngarang cerita yang dimana tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab mereka, yakni ajaran Yesus alaihissalam. Nah, kalaupun mereka mengabarkan Injil konon katanya bangga dan rela mati katanya untuk mengabarkan Injil, Injil yang mana? Injil yang mana yang disampaikan oleh orang-orang Kristen itu? Ya. Sedangkan ketika Yesus alaihissalam sendiri berkata di dalam Bible itu, ya, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahasanya aku datang daripadamu. Firmannya yang mana? Loh. Jadi firman yang disampaikan, yang didapat Yesus dari Tuhannya, ya, dari yang mengutusnya, lalu dia menerimanya dan disampaikan kepada mereka, pada mereka yang mana dan apa bunyinya gitu, bunyi ayatnya, bunyi firman itu seperti apa gitu loh. Karena Yesus sendiri berkata segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahasanya aku datang daripadamu. Sekarang mana? Ya, tidak ada itu ya. Jadi alah orang Kristen ini kayak anak Batak ini mau anak kata ini mau menyusul menyusul siapa namanya KC ya, mau juga mungkin makan tai kan begitu. Tuh ada sudah ditunggu oleh Jenderal Napoleon Bonaparte di sana ya. Jadi siap-siap saja anak Batak. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifdus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib.